Shalom adik-adik yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Kakak Mia yakin adik-adik semua kabarnya luar biasa dan sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini, minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman yang diambil dari Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Nah, nas firmannya hari ini kita baca ya, kakak Nia baca ya. Isinya adalah, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi ya, isinya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, adik-adik semuanya, dari nats kita hari ini, kakak Mia mau ambil satu tema, yaitu anak bijak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik seluruh Nusantara, kira-kira raja yang bijak pada zaman di perjanjian lama, pasti ingat dong siapa raja yang sangat bijaksana. Ingat gak kira-kira adik-adik yang dikasihi Tuhan? Pasti ingat dong ya. Siapa rajanya? Namanya siapa? Yaitu Raja? Ya, Raja Salomo, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kenapa Raja Salomo dikatakan adalah raja yang paling bijaksana waktu itu? Kenapa? Ayo. Pasti adik-adik sekolah minggu pada tahu dong kenapa ya? Ya, benar. Karena ketika itu ada dua orang ibu atau dua orang perempuan mengakui satu bayi adalah anak mereka. Bayangkan, satu anak diakui oleh dua orang ibu, adik-adik. Kira-kira siapa ya yang punya anak tersebut ya? Anak kecil bayi tersebut ya? Gak mungkin satu anak punya dua ibu dong adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Nah, itulah ketika Salomo diperhadapkan adik-adik dengan mengadili kedua orang ibu tersebut. Nah, ketika mengambil keputusan, ketika mau mengadili adik-adik, dia diberikan hikmat oleh Tuhan kepada Salomo. Sehingga apa? Anak bayi tersebut jatuh ke tangan siapa? Orang tuanya sendiri atau ibu kandungnya adik-adik. Ketika ibu yang satu mengatakan, itu adalah anakku, katanya begitu. Nah, kata ibu yang satu, itu adalah anakku. Raja Salomo mengambil keputusan. Nah, baiklah anak ini dipotong dua, satu ibu untuk ibu yang satu dan satu untuk ibu yang lain. Nah, tiba-tiba sedih hati ibu yang punya anak tersebut adik-adik. Dia katakan kepada raja, biarkanlah anak itu kepada ibu itu saja. Jangan sembeli dia, jangan potong dia, kata ibu kandungnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau ibu yang tadi, yang satu tadi, gak apa-apa, biarin aja potong, bagi dua, katanya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Raja Salomo mengambil keputusan, dia bahkan tahu adik-adik bahwasanya orang yang tadi mengatakan jangan potong dia, berikan saja anak ini kepada ibu yang tadi itu. Nah, sebetulnya dialah adik-adik yang menjadi orang tua kandung dari bayi tersebut adik-adik. Dia kasihan melihat anaknya, dia tidak mau anaknya dipotong, sehingga dia mengatakan beri saja kepada ibu itu. Nah, akhirnya Salomo adik-adik memberikan anak tersebut kepada ibu kandungnya. Dia sangat bijaksana saat itu adik-adik. Kenapa dia bijaksana? Karena apa? Tahu nggak adik-adik? Ya, karena apa? Karena Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan kepada Raja Salomo, sehingga ia bisa mengadili masalah kedua orang tua yang tadi untuk memperebutkan satu anak. Makanya dikatakan Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana pada waktu dulu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti Salomo? Pasti semua mau dong. Adik-adik sekolah minggu, kakak Mia juga mau seperti Raja Salomo adik-adik menjadi kakak yang bijaksana, kakak sekolah minggu yang bijaksana. Tetapi ini dikatakan
menjadi anak yang bijaksana. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi anak yang bijak, ada 3 cara atau ada 3 yang harus kalian kerjakan agar kalian bisa menjadi anak yang bijak seperti Raja Salomo. Nah, Kakak Mia mau yang pertama kira-kira apa ya? Nah, yang pertama adalah adik-adik yang dikasihi Tuhan mau belajar. Kira-kira adik-adik di seluruh Nusantara semuanya mau nggak belajar ya? Malas nggak kira-kira ya? Kakak Mia yakin dan percaya adik-adik semuanya rajin belajar ya. Kalau nggak belajar gimana mau pintar? Kalau nggak mau belajar gimana mau naik kelas? Pasti tidak akan naik kelas adik-adik. Yang belajar saja belum tentu dapat jawaban soal, apalagi yang nggak belajar adik-adik pasti nggak akan bisa menjawab pertanyaan ataupun soal-soal yang diujiankan di sekolah. Nah, Kakak Mia, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau malas nggak bakalan naik kelas. Makanya untuk menjadi anak yang bijak, adik-adik harus menjadi anak-anak yang mau belajar. Mau belajar itu karena apa? Karena tuntunan siapa? Tuhan yang menuntun adik-adik semuanya yang berada di Nusantara diberikan hikmat kepintaran seperti Raja Salomo sehingga adik-adik bisa mengerjakan PR, bisa naik kelas, dan kakak yakin adik-adik semuanya bisa menjadi juara, adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Nah, menjadi anak-anak bijak adalah anak-anak yang mau belajar adik-adik ya. Kakak Mia yakin adik-adik semua mau belajar. Belajar itu nggak harus di sekolah adik-adik. Dari rumah juga kamu bisa belajar, di mana saja juga kamu bisa belajar. Ketika misalnya nih lagi naik mobil, belajar di mobil nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu tentang belajar untuk menjadi anak yang bijaksana. Nah, yang kedua kira-kira apa ya untuk menjadi anak yang bijak ya? Yang kedua adalah tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, adik-adik tahu nggak membedakan yang mana warna hitam sama yang mana warna putih ya? Pasti semua tahu ya. Nah, sama seperti membedakan itu adik-adik. Tentu kita juga boleh membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ketika kamu berbuat baik, contohnya kamu ada di rumah, mamanya lagi masak, kamu bantu cuci piring, kamu bantu ngiris-ngiris sayur, kupasin bawang. Nah, itu salah satu perbuatan yang baik adik-adik ya, membantu orang tua. Nah, mengerjakan PR itu juga berbuat yang baik adik-adik yang dikasihi Tuhan di seluruh Nusantara ya. Nah, rajin berdoa juga adik-adik apalagi ya, rajin ke gereja juga. Terus pernah nggak teman-teman, adik-adik semuanya mendoakan teman-temannya? Pernah nggak kira-kira? Nah, mendoakan teman-teman juga adik-adik sama dengan perbuatan yang baik adik-adik ya. Membantu teman waktu kesusahan, dan yang sering terjadi ketika di sekolah, ketika temannya tidak bawa pulpen ataupun pensil, teman-teman, adik-adik semuanya mau meminjamkan temannya. Nah, seperti itulah berbuat yang baik adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Berbuat baik itu tanpa pamrih loh. Gak usah pakai imbalan ya adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Membantu teman itu harus dengan hati yang tulus ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau yang buruk tentu kita semua tahu bagaimana perbuatan buruk itu ya. Seperti mencuri itu perbuatan buruk nggak adik-adik? Iya kan? Terus berbohong, siapa yang suka bohong? Ayo, ada nggak? Perbuatan berkata bohong juga itu perbuatan yang buruk atau tidak baik. Tuhan tidak mau adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan sangat suka kepada anak-anak yang mau menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak yang baik, anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua apalagi. Ayo, kira-kira di titah yang keberapa ya? Dengar-dengaran terhadap orang tua ya.
Kita yang keberapa ya? Nah, yang kelima ya. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu semua adik-adik. Tentu sekarang adik-adik sudah tahu ya, membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk ya adik-adik. Menggosip juga adik-adik salah satu perbuatan yang buruk. Tidak baik menggosip ya. Anak-anak Tuhan dilarang menggosip adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Nah, berteman dengan siapa saja, maupun kulitnya hitam, putih, coklat, rambutnya keriting, lurus, rebonding, diluruskan, semuanya kita harus berteman. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Anak-anak sekolah minggu di Nusantara, Tuhan Yesus gak pandang bulu adik-adik dari mana, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita semua anak-anak sekolah minggu di Nusantara tanpa membedakan suku ataupun ras, ya kan? Tentu gak mau dong ya, kita harus sama seperti karakter Tuhan Yesus yang suka berbuat baik adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak Mia yakin pasti anak-anak sekolah minggu semuanya suka berbuat yang baik dan menjadi anak bijak sesuai dengan perbuatan yang baik tadi. Nah, yang terakhir adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi anak bijak, yaitu yang ketiga adalah hidup di dalam Tuhan. Nah, kira-kira hidup di dalam Tuhan itu yang seperti apa ya? Kak, hidup di dalam Tuhan itu yang seperti apa ya? Nah, bertanya seperti itu. Nah, hidup di dalam Tuhan itu yaitu adik-adik, ya hidup yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangan. Ya, semuanya kita percaya kepada Tuhan adik-adik. Tapi ada caranya dong, kita percaya kepada Tuhan itu seperti apa. Nah, yang caranya kita percaya kepada Tuhan itu, ya kita melakukan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terus berdoa juga, itu hidup di dalam Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apalagi membaca Alkitab, rajin ke gereja, ya dengar-dengaran terhadap mama, papa, atau orang tua, terlebih siapa? Tuhan. Nah, itu adalah hidup di dalam Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Nah, kakak percaya semua adik-adik di Nusantara semuanya adalah adik-adik yang hidup di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Untuk menjadi anak bijak, maka adik-adik harus mau dituntun oleh siapa? Siapa yang menuntun adik-adik supaya bisa menjadi anak bijak? Yaitu Roh Kudus. Agar setiap apapun yang adik-adik kerjakan semua berkenan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan adik-adik ya. Demikian juga adik-adik harus mau belajar adik-adik ya, untuk menjadi pintar supaya naik kelas, supaya nilainya tidak buruk ya adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Sehingga demikian 3 tadi itu adalah cara yang adik-adik semua lakukan untuk menjadi anak-anak yang bijak seperti Raja Salomo. Karena zaman dahulu Raja Salomo selain dia kaya, banyak uang, hartanya banyak, dia juga dituntun adik-adik sama Roh Kudus. Tuhan yang menuntun dia karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa menjadi raja yang paling bijaksana dan raja yang paling kaya pada saat itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kakak yakin firman hari ini untuk menjadi anak bijak, yang pertama tadi dikatakan apa? Mau belajar. Yang kedua dikatakan tadi apa? Tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga tadi yang terakhir adalah hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kakak percaya firman Tuhan hari ini menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik. Kakak percaya melalui Raja Salomo ataupun melalui firman kita hari ini kita sama-sama belajar, adik-adik belajar, kakak Mia juga belajar untuk menjadi kakak guru yang bijaksana supaya kita semua bisa
tetap sukacita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Nah, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga dimanapun adik-adik berada, semuanya di seluruh Nusantara, firman ini bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Sekian firman daripada kakak Mia. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye.